itu 1 minggu aku dapat $760. Hai teman-teman, aku Caca Rizka. Senang sekali malam hari ini bisa kembali hadir menemani teman-teman dalam live Instagram aku. Thank you banget yang udah hadir. Sudah ada beberapa yang hadir pada malam hari ini. Sesuai janji aku kemarin malam, aku sudah menginformasikan bahwa malam hari ini akan spesial sekali karena Caca akan mengundang narasumber untuk bergabung bersama kita, berbagi cerita pengalaman hidupnya yang merantau bukan di kota orang tapi di negeri orang. Hai Adit. Caca, apa kabar? Baik, kamu apa kabar Dit? Alhamdulillah sehat. Lama banget nggak ketemu ya kayaknya terakhir. Lama banget. Lama banget. Iya. Lama banget. Aduh, kangen banget Adit. Apa kabar Sumpah. kamu di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aku di sini alhamdulillah sehat-sehat. Kamu di mana sekarang posisi Dit? Aku di Sydney, Australia. Di Sydney. Wow, jauh banget. Terakhir itu kita ketemu kapan ya? Kayaknya 2016, 2015 kayaknya Dit ya. Mungkin 2017 kali ya. Aku ninggalin Samarinda itu 2017. Ya mungkin 2016 mungkin. Oke. Nah, Dit, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Caca juga Ya. mau informasi sama teman-teman bahwa live Instagram kita kali ini didukung oleh Raja Ponsel. Jadi teman-teman yang berburu hadiah, mau souvenir menarik dari Raja Ponsel, boleh ikutan gabung sama kita dengan cara menyaksikan kita nih live Instagram, screenshot Instagramnya, langsung aja mention di story Instagram kamu @mc_cacariska, @aditdharma juga, @raja ponsel. Hashtagnya ngobrol bareng. Nah, jangan lupa juga kamu boleh sematkan pertanyaan di kolom tanya ya, di kolom tanda tanya ya. Di sebelah kolom komentar tuh ada tanda tanya. Nah, itu kamu klik, kamu masukkan pertanyaan di situ. Pertanyaan terpilih akan membawa pulang merchandise persembahan dari Raja Ponsel. Oke, ada telepon ya tadi ya, Dit? Sorry, kepencet. Oh iya. Sebentar, aku bikin ini dulu ya. Aku bikin komen untuk aku sematkan. Adit, ceritain dong gimana sih kamu kepikiran untuk bisa hijrah dari kota Samarinda menuju Sydney? Kenapa harus Sydney negaranya? Aduh, itu kalau diceritain tuh kalau panjang sih ceritanya kenapa. Jadi waktu itu kamu tahu kan Ca, waktu itu aku udah cukup nyaman, terlalu nyaman kalau aku bilang hidup di Samarinda karena aku udah banyak teman, pekerjaan udah punya. Ya enak lah gitu lah. Cuma ternyata memang hidup itu bukan tentang enak gitu loh. Hidup itu memang penuh dengan gimana, aku tuh orangnya suka tertantang dengan dengan segala sesuatu yang baru, dengan culture baru. Jadi waktu itu ada kesempatan buat ke Australia dengan ngikutin program yang namanya Working Holiday Visa. Jadi waktu itu aku bisa bekerja di Australia secara legal dan diizinkan untuk tinggal di Australia dari 1 sampai 2 tahun gitu, singkat cerita. Jadi aku itu sebenarnya tawaran ya, Dit ya? Sebenarnya bukan tawaran. Jadi pemerintah udah ngasih kuota nih buat warga Indonesia yang mau ke Australia. Jadi kayak 1.000 orang per tahun. 1.000 orang per tahun, terus nanti 1.000 orang per tahun nanti apply dulu visanya. Nanti kalau disetujuin, kalau di-approve visanya boleh berangkat. Jadi kebetulan kemarin aku udah memenuhi persyaratan. Jadi setelah memenuhi persyaratan, aku akhirnya dapat visanya dan aku berangkat ke sini. Dengan posisi aku tidak punya teman sama sekali di sini waktu itu. Maksudnya nggak ada teman orang Samarinda yang aku kenal. Terus aku harus cari kerja sendiri karena ini ada benar-benar program yang maksudnya ketika kamu mau datang, kamu harus sudah siap untuk cari kerja sendiri, tidak dicarikan gitu loh. Oh, tapi gini, aku mundur dikit ya. Jadi ini sebenarnya adalah program dari pemerintah, ada kuotanya gitu. Kamu apply, iya benar. Kamu terpilih, baru kamu bisa berangkat. Program yang semuanya bisa apply, nggak cuma aku. Maksudnya semua orang yang memenuhi persyaratan bisa ikut daftar dan kalau memenuhi persyaratan visanya udah dapat, udah boleh berangkat gitu. Oh, tapi ini bukan beasiswa ya, Dit? Enggak, ini berangkat tiket harus pakai uang sendiri, sewa kamar harus pakai uang sendiri, makan pakai uang sendiri. Ini namanya Working Holiday Visa. Jadi kita boleh bekerja dan boleh liburan di sini.
Jadi kayak kalau Oh, kamu mau datang, visanya aja nih yang dikasih mudah sama pemerintah. betul, betul, that's right. Jadi kayak cuma Gitu, aku gitu. dipermudah untuk masuk ke Australia dan dikasih kesempatan untuk bekerja di sini. Mm, 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 Gitu. mm, mm. Dan aku tapi dikasih kesempatan juga buat liburan. Jadi boleh keluar Australia, boleh keliling Australia, boleh balik lagi ke Indonesia, boleh balik lagi ke Australia selama visaku masih berlaku gitu. Oke, jadi ini bebas visa, tapi kamu harus memberikan kepastian kepada pelaksana yang apply visa kamu ini bahwa kamu punya pekerjaan di sana. Kamu akan diterima kerja di sana. Oh, bahkan tidak pemerintah Indonesia, pemerintah Australia tidak menjamin aku akan bekerja di sini karena visanya bukan visa kerja. Visanya cuma working holiday. Dia cuma mengizinkan aku untuk bekerja. Tapi kerjanya cari sendiri gitu loh. Karena, jadi sebenarnya ini visa liburan, tapi kalau kamu mau kerja di sana boleh gitu. Boleh, dan aku harus bayar pajak, aku harus sesuai dengan peraturan pemerintah Australia gitu loh. Ngikutin rule yang ada di sini. Gitu. Jadi apalagi tapi itu cuma 2 tahun aku dapatnya, dan setelah visaku habis 2 tahun. Sekarang kamu total udah berapa tahun di Australia? Udah 3 tahun sekarang. Jalan 4 tahun. Oh, udah lepas dong berarti dari visa tersebut ya? Visaku udah habis dan aku perpanjang dan ganti jenis visa. Aku sekarang student. Oh, jadi sambil belajar di sana sekarang? Sekarang belajar sambil bekerja. Kalau kemarin aku nanya lagi nih, Dit. Kalau misalnya seandainya tanpa ada bantuan program ini yang working holiday ini, kalau kamu apply working holiday sendiri, itu kira-kira biayanya berapa, Dit? Anyway, itu biayanya kita sendiri juga. Dia cuma ngasih izin doang, tapi biaya apply visanya aku pakai uang aku, kemudian biaya pesawat pakai uang sendiri, biaya sewa kamar ini pakai uang sendiri. Jadi aku benar-benar harus prepare dari awal semuanya, pakai uangku sendiri. Gitu. Cuma jalannya aja yang dimudahkan ya. Betul. Cuma ini aku kasih cara supaya kamu bisa ke Australia, tapi kamu harus sendiri gitu. Secara itunya kayak gitu loh. Gitu. Ya, I see. Oh ya. Jadi semuanya tetap ngurus sendiri, cuma dimudahkan jalannya aja. Karena waktu itu kesempatannya ada yang ke Australia, akhirnya kamu ikuti yang ke Australia. Oke. Begitu, Ca. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau seandainya pilihannya ke Amerika, mungkin kamu akan terbangnya ke Amerika kali ya? Mungkin, cuma karena aku pikir kalau Australia kan dekat ya, Cak. Maksudnya dengan kalau mau pulang kemarin pulang dari Sydney ke Bali, Samarinda itu dekat kan, nggak begitu jauh. Masih oke lah. Sydney. Kalau misalnya Sydney ini transitnya berarti dari kamu start dari mana? Balikpapan waktu itu? Dulu Balikpapan. Pesawatnya dari mana? Balikpapan ada Balikpapan Bali, Sydney. Oke. Transitnya di Bali ya. Gitu. Terus akhirnya stay di sana, dan aku ngebayangin sih, Dit, karena aku pernah ke Singapura sendirian kan. Jadi waktu aku pertama kali menginjakan ke Singapura, aku jujur aku sendirian itu. Aku bingung mau kemana, terus hotel kemana, aku tuh bingung banget. Nah, kamu pasti ngalamin hal itu juga kan waktu pertama kali berangkat? Jelas, karena aku aku udah dapat kamar sewa waktu itu. Kamar sewa buat aku selama tinggal di Sydney. Cuma aku cuma dikasih alamat doang, dan aku harus ngandalin Google Map doang. Jadi kayak deketin sampai airport, karena kan kalau untuk keluar dari airport aku udah kayak agak cukup takut juga, karena Australia ini negara pertama yang aku datangin pakai visa gitu. Maksudnya aku takut ditanya-tanya macam-macam, kamu ngapain di Australia, apa yang mau kamu lakuin gitu lah. Tapi aku percaya diri aja, maksudnya tuh ya udah aku kayak ya udahlah, bismillah aja gitu loh, kayak pelan-pelan. Ternyata kamu sendirian kan itu, Dit? Berangkatnya sendirian, bener-bener sendirian. Kamu nggak ngajak teman-teman kamu yang lain kan? Setidaknya kan kamu punya teman-teman di Samarinda. Ikutan yuk, ini working holiday nih. Benar. Nah, yang aku nggak ngajakin. Yang aku bingung kan, anak-anak Samarinda nih kayaknya kurang minat gitu loh. Dari awal aku juga nggak tahu. Padahal di sini anak-anak dari kota lain di luar dari Samarinda, ada anak Makassar, ada anak Bali, itu banyak banget komunitasnya. Anak Pontianak, Medan, itu gede banyak. Sedangkan aku di sini anak Samarinda bisa dihitung pakai jari, kayak yang ada tuh ada, cuma nggak banyak, kayak dua atau 3 orang gitu. Jadi sebenarnya yang dari Indonesia tuh banyak ya, Dit ya? Banyak.
banyak. Cuma bukan dari Ah, Samarinda. oh, bukan Samarinda, tapi dari daerah lain sama-sama Banyak. working holiday. Iya. Kamu kenal sama mereka sebelumnya? Sebelumnya cuma kenal, kadang di chat doang, kadang cuma say hello, mau nanya-nanya gimana nih di Aussie, gimana nih di Sydney, gimana cuacanya, gimana pekerjaannya, gimana tinggalnya gitu. Tapi kalian jadi kalian sama-sama dalam perjalanan aja, sama-sama enggak juga ya pasti ya? Tiket pesawatnya beda-beda kan? Tiket pesawatnya beda-beda, karena aku nentuin kapan aku mau berangkat, terserah. Ya suka-suka aku gitu loh. Aku tuh masih nggak habis pikir ya, Dit ya. Itu pasti buat aku sendiri jujur itu banyak banget pertanyaan yang ada di kepala aku mengenai kok kamu berani sih? Kok kamu berani? Mungkin manusia itu kadang kalau melakukan sesuatu itu harus ada ya yang namanya sisi nekat ya. Kayak ya udah, aku udah memutuskan untuk meninggalkan semua yang ada di Samarinda untuk aku mau coba suasana yang baru, pekerjaan yang baru, aku tinggalkan yang ada di Samarinda untuk coba hidup yang baru. Karena aku mumpung posisiku mungkin yang bikin aku enak adalah aku single gitu dan aku sendiri, dan aku kayak ya udahlah, mumpung masih nggak tahu masih muda apa enggak, maksudnya ya udah mumpung masih ada kesempatan, masih ada kesempatan, itu yang penting tuh kesempatan sama kesehatan sih. Jadi kayak masih dikasih Tuhan kesempatan, kesehatan aku masih bisa, alhamdulillah masih bisa sehat, makanya aku langsung coba. Benar. Oke. Dan ternyata aku sampai sejauh ini udah mau 4 tahun, Cak, nggak terasa. Iya nggak kerasa 4 tahun deh. Nah, berarti kamu waktu sebelum berangkat nih, Dit ya, kamu kan udah punya jalan tuh untuk dapat visa working holiday, itu udah satu jalan di tangan kamu. Kamu ngurus visa, bayar visanya tuh berapa Dit waktu itu, Dit? Dulu waktu pertama kali apply visa, pokoknya total untuk pertama kali aku ngurus semuanya, yang visanya, berkas-berkas dan yang lain-lain, tiket pesawat, itu mungkin aku habis 10 juta, Cak. Sekitar 10 juta sampai. Habis 10 juta. Oke. Tapi itu belum termasuk bekal aku nyampe di Australia, karena aku harus punya pegangan uang kan, kayak aku harus buat makan, aku harus buat sewa kamar, karena makanan di sini, Cak, sumpah, kalau aku yang suka makan makanan Indonesia, kamu tahu kan aku suka banget makan makanan, dan di sini tuh makanan Indonesia tuh banyak, cukup lengkap, cuma harganya 10 kali lipat yang di Samarinda gitu loh. Jadi kayak contohnya. Contoh, gado-gado di sini $15, Cak. $15 itu berapa rupiah jadinya ya? 150 ribuan. Enggak, 150 ribuan. Lebih. Tuh, bahagialah kita yang masih di Indonesia buat makan gado-gado. Itu cuma buat gado-gado doang ya, Cak. Belum lagi yang lain-lain. Jadi kayak kalau udah homesick, kalau misalkan, dan lidahku sebenarnya aku bisa makan apa aja, suka makan apa aja. Cuma kan yang namanya kita orang Indonesia, dan aku lahirnya di Indonesia, besar di Indonesia, ya pasti aku akan lebih prefer makanan-makanan Asian, terutama Indonesia gitu loh. Betul. Iya. Nah, terus jauh banget ini perbedaan harga makanan di sana. Sama satu ini juga sedikit, aku tuh sebenarnya, aku dan temanku cerita juga untuk bisa liburan ke Australia suatu saat nanti. Oh iya. Tapi temanku tuh bilang, Kak Bunga kemarin ada ke Australia, ketemu bareng kamu juga kan di sana ya? Iya. Si Bunga Kamu mampir ke Sydney selalu ketemu sama aku. Oh ya, jadi ada beberapa kali Kak Bunga main ke Australia ketemu kami. Seingat aku Sydney 2 kali aku ketemu dia. Nah, aku tuh jadi mikirnya kayak gini, Dit. Ada temenku tuh bilang kalau kamu mau ke Australia, kamu harus save deposit sekian juta di rekening kamu untuk bisa menjamin kamu hidup di sana, kamu tuh nggak ngegelandang katanya kayak gitu. Oh, iya, 50, 50 atau 80. Benar ya gitu? Itu benar. Berapa duit itu? Nah, itu Dit? tergantung visanya sih. Kalau setahu aku turis mungkin sekitar 30 sampai 50 juta. 30 sampai 50 juta memang harus save di rekening kita ya? Iya. Itu kalau turis saja? Iya, Oke. Kalau kamu waktu itu beda karena visa kamu adalah visa working holiday. Tetap aku harus punya minimal tabungan ada sekitar, harus punya $5.000 atau 50 jutaan waktu itu. Oh, waktu itu tetap diminta seperti itu ya? Dia cuma mau minta show money-nya doang, maksudnya kita menunjukkan kalau kita bahwa punya uang segitu, Cak. Oh iya, oke. Gitu.
Itu Cuma salah untuk satu turis syaratnya ya. mungkin kalau turis mungkin lebih ke rekening koran. Karena kan turis kan beda sama kami kan. Kami yang kalau turis kan liburan, nggak bekerja gitu. Hmm. Oh ya, kalau kalau bekerja berapa depositnya? Sama juga? Waktu kamu sama juga? Kalau waktu aku 50 jutaan. Oh, kalau deposit turis mungkin bisa lebih daripada itu ya? Mungkin bisa lebih bisa kurang tergantung berapa harinya kayaknya, Cak. Seingatku ya, Oh, setahu aku. oh ya. Ya bisa berpengaruh juga tuh. Terus Iya. kan kamu sampai di sana tuh sekitar habiskan untuk keberangkatan aja ya 10 juta something nih, kurang lebih 10 jutaan. Nah, kamu berangkat di waktu berangkat itu berarti kalau misal kamu udah hampir masuk 4 tahun 2016 dong ya kamu berangkatnya, Dit ya? Iya, aku 2017, sorry. 2017, ini mau ke 2000 tahun depan di April aku udah 4 tahun. Oh ya, berarti 2017 berangkatnya di sana. Ngalamin kesulitan nggak sih untuk proses kamu berangkat ke sana dengan visa ini? Enggak. Kesulitannya alhamdulillah enggak gitu. Cuma pekerjaannya aku naik turun, struggling. Cuma alhamdulillahnya ini secara ringkasnya ya, Cak. Kenapa kita tuh, kalau aku tuh bilang kenapa kita tuh harus tetap punya koneksi bagus sama orang, punya hubungan baik sama orang, which is dimanapun kamu berada, orang baik itu akan selalu ada gitu loh. Jadi kayak ya aku coba hubungin teman-teman yang udah aku hubungin untuk coba tanya ada kerjaan apa enggak gitu-gitu. Jadi kayak gitu, kayak ternyata keraguan itu cukup dinikmatin aja. Rezeki itu udah ada yang ngatur gitu loh, maksudnya. Jadi ya udah. Betul. Sampai di sana kan kamu belum dapat kerja tuh kan, Dit ya? Pasti bingung, Dit. Ya sebenarnya tujuannya oke deh, kalau aku nggak dapat kerja aku liburan aja nih mikirnya. Udah habis itu pulang. Mikirnya kayak gitu kan pasti kan. Tapi sayang juga kan. Iya, karena sayang kayaknya datang-datang cuma ngabisin uang. Kalau kamu bisa making money, mending making money gitu loh. Betul. Oh, ini ada informasi dari Yuda, katanya Ca, tempatmu agak bising. Sorry, iya, aku lagi di kedengaran. Ada suara, ini suara aku lagi di Aston. Jadi memang ada suara musik, ini udah paling safe menurut aku. Tapi mudahan aja kita lanjut lagi ya, Adit ya. Mudahan kamu tetap bisa dengar, karena lancar banget nih sinyalnya daripada kemarin. Aku parah banget kalau kemarin tuh sampai nggak bisa lihat Instagram. Sekali lagi teman-teman, aku punya merchandise persembahan dari Raja Ponsel khusus untuk live Instagram pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan tinggalkan di kolom tanya, ataupun juga mungkin kasih semangat untuk Adit yang ada di Aussie. Ini kolom tanyanya tuh di sebelah kolom komentar. Jadi kalau kamu ketik itu, sebelahnya itu kan ada kolom tanya nih, yang bentuknya kotak kayak gini. Yang ada tanda tanya, kotak kayak gitu. Nah, ketik itu. Tanya di situ. Ya, teman-teman ya. Jadi nanti yang terpilih akan mendapatkan merchandise persembahan dari Raja Ponsel. Ya lumayan lah, Adit ya. Sebenarnya untuk para followers aku nih, biar semangat untuk ngikutin live Instagram kita. Anyway, cuma aku juga, maksudnya tuh aku tuh udah lama banget nggak pulang ke Samarinda, Cak. Kayak karena aku nggak bisa pulang dari keluar. Jadi kalau aku keluar Australia, aku nggak bisa balik lagi untuk sementara waktu sampai nggak tahu sampai kapan. Jadi aku. Kenapa? Karena pandemi ini? Iya, karena aku bukan warga negara Australia. Jadi kalau aku mau keluar ya keluar aja, tapi kamu tidak akan diizinkan untuk masuk gitu loh. Jadi. Iya, makin susah kan. Iya, dan apalagi dengan pemberitaan yang ada di Indonesia dan di Samarinda yang COVID-nya makin hari makin naik, aku sempat agak khawatir karena di sini COVID-nya udah cukup tenang, udah cukup kayak, karena di sini orangnya teratur, kita rutin ngikutin apa yang dianjurkan oleh pemerintah gitu loh, pemerintah Australia. Oke, ini bisa kita bahas juga nih, Dit. Nanti mungkin di sesi berikutnya, karena pasti kita pengen belajar juga nih. Kamu kan yang ada di Australia, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Australia sampai bisa berhasil? Lebih baik lah ya, maksudnya lebih baik untuk mengatasi COVID ini, dan yang perlu dipelajari oleh pemerintah kita dari negara-negara yang sukses menjalankan protokol kesehatannya untuk penanggulangan COVID. Tapi nanti, sekarang kita ini penasaran banget sama kegiatan kamu di awal-awal waktu pertama kamu datang di Australia. Waktu kamu datang di Australia, kamu cari koneksi dong ya. Tapi kan juga pasti ada masalah bahasa. Dit. Kebetulan komunitas Indonesia di Australia cukup gede. Jadi aku untuk ngomong memang secara basic ngomong memang harus bahasa Inggris. Ketika kamu bekerja pun, misal pun kamu bekerja di walaupun banyak orang Indonesia, misalkan kamu bekerja di satu tempat, 70% orang Indonesia, sisanya bukan orang Indonesia, tapi
sometimes beberapa orang itu kurang nyaman ketika kita ngomong terlalu sering banyak ngomong bahasa Indonesia. Jadi ya mau nggak mau kadang ya di depan mereka atau supaya lebih ngehormatin harus ngomong pakai bahasa Inggris gitu loh. Di awal-awal nggak pede, maksudnya tuh sempat nggak pedenya tuh, aduh bisa takut salah ngomong, grammarnya takut gimana gitu-gitu kan. Cuma lama kelamaan karena di sini kan banyak orang Asia ya, orang which is bukan cuma Indonesia, banyak orang Filipina, banyak orang Thailand, banyak orang Nepal, banyak orang India gitu. Tapi mereka cukup apa ya, cukup kayak maksudnya orang-orang Australia, maksudnya bisa kita sebut orang-orang bule gitu ya kan. Mereka kebanyakan kayak paham dengan kondisi kita yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris gitu. Asalpun jadi yang penting ngomong aja, percaya diri dulu aja ngomong. Kadang mereka udah paham aja gitu, walaupun ada beberapa perkataan pronunciation-nya mungkin kurang tepat atau ada perkataan yang agak nggak beda, cuma maksudnya agak nyambung gitu. Akhirnya ya udah paham-paham aja lama-lama, kelama-lamaan tiap hari ngobrol, bekerja dengan ketemu orang, ketemu teman beda negara, lama-lama kan terlatih percaya dirinya untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Oke, tapi kan kalau misalnya nyari kerja kan harus pakai bahasa Inggris kan, Dit? Oh benar. Dan kita harus pakai CV yang pakai bahasa Inggris, pasti harus. Oke, dan itu nggak jadi masalah buat kamu? Maksudnya so far kamu mampu aja menjalani itu, nggak ada shock culture gitu ya? Kan biasanya sorry aku bilang, kalau orang Indonesia itu kan agak susah kadang berbahasa Inggris ya. Apalagi misalnya di negara orang, dan itu biasanya menjadi pertimbangan para bos-bos untuk bisa menerima karyawan yang notabene-nya tidak terbiasa ngomong bahasa Inggris. Tapi anyway, kalau aku bisa bilang untuk orang-orang Indonesia tuh bahasa Inggrisnya better dari beberapa negara. Aku nggak sebut negara yang lain, cuma lebih baik dari beberapa negara Asian yang lain. Jadi ya kita lebih diprioritaskan ya. Mungkin karena kita masih lebih enak dan orang Indonesia tuh loyalitas yang disuka sama orang-orang sini, orangnya Indonesia tuh loyal gitu. Kayak loyal gitu, penurut, kayak lebih enak diajak ngobrol, diajak kompromi gitu. Oh ya, itu yang kelebihan. Makanya Indonesia dianggap ramah kan oleh negara-negara lain, pengaruhnya itu juga kali ya. Oke. Terus akhirnya dari pertama kali kamu datang di bulan April itu sampai berapa lama kamu dapat kerjaan? Gimana ceritanya dapat kerjaan? Alhamdulillahnya aku cuma nganggur seminggu kayaknya, Cak. Jadi kayak menikmati hari sambil nunggu cari kerjaan dan dapat kerjaan. Akhirnya aku dapat kerjaan juga gitu, dan itu didapatnya sama teman-teman Indonesia yang di sini gitu. Makanya that's why aku bilang kita harus kita harus punya hubungan relationship yang cukup bagus. Maksudnya itu kayak hubungan yang bagus buat sesama orang Indo gitu. Buat kedepannya next kalau ada info kerjaan, ada info apapun kita dikabarin. Oke. Akhirnya kamu seminggu di sana dan dapat informasi dari teman-teman komunitas Indonesia yang ada di Australia itu pekerjaan. Pekerjaan apa yang pertama kamu dapat, Dit? Itu apakah pekerjaan full time atau part time? Itu pekerjaan casual. Kamu tebak gimana tuh pekerjaannya? Kamu tau nggak? Tebak kerjaanku apa? Yang kamu bisa gambarin. Kira-kira apa? Kalau kamu lihat seorang Adit yang kamu kenal. Karena background kamu bank di sini, kamu kerja kantoran di sini. Kalau kamu di Samarinda kamu kerja bank kan? Di sana mungkin kamu kerja kantoran juga kali. Kerja lebih kantoran tapi bersihin kantornya, bukan jadi orang kantornya, Cak. Beneran? Jadi aku pekerjaan pertamaku ini adalah ingat banget aku cleaner, ngebersihin apartemen unit baru yang masih baru, dan aku harus bersihin, harus ngevakum, aku harus cleaning semua. Itu pekerjaan pertamaku. Wait. Dit, apakah kamu tidak merasa minder dengan hal itu? Di mana kamu di Samarinda sebagai kerja kantoran, kerja di bank, lalu di negara orang, kamu kerja seperti itu. Ada rasa ini nggak sih? Ini biar teman-teman termotivasi juga ya. Mungkin yang kerja sebagai merantau di sana. Adit, gimana pandangan kayak gitu? Kalau aku sih dari dulu selalu melakukan pekerjaan sesuatu itu bukan dilihat dari gini loh. Kenapa aku nggak ada alasan buat aku minder, karena pekerjaan itu selama itu halal,
dan selama aku bisa ngerjain, dan selama pekerjaan itu juga menghasilkan uang yang cukup, kayak bisa dibilang ya cukup buat hidup aku di Australia, cukup buat aku menabung gitu, dan semua itu aku lakukan dengan hatiku, dan aku tidak perlu gengsi atau apapun, karena menurut aku orang tidak perlu tahu gitu pekerjaan yang aku lakukan gitu. Aku cuma ingin menebar kebahagiaanku, hanya ingin menebar positif apa yang aku pikirin gitu. Jadi dibilang gengsi enggak, cuma agak kakuk aja awalnya. Jadi kayak udah pekerjaannya nggak biasa aku lakuin, aku harus lakuin, dan aku harus, karena itu tuh menyangkut masa depanku gitu loh. Maksudnya masa depan dalam arti kata aku merantau ke negara orang yang which is ya mungkin orang mikir hidupku enak gitu ya kan, Cak, padahal mereka tidak tahu apa yang aku lakukan di sini. Itu yang orang-orang nggak tahu sebenarnya, yang mungkin kadang mungkin ya beberapa orang, teman-teman mikir kalau mikirin gengsi itu nggak akan bikin kenyang, Cak, kalau prinsipku. Jadi dan pekerjaan kayak gitu sih semakin bikin aku menghargain satu sama lain, menghargain. Ketika aku pulang ke Indonesia, aku tidak melakukan itu memang, cuma aku tahu rasanya jadi mereka gitu loh. Iya, betul. Yang pernah bersih-bersih, yang pernah nyuci-nyuci gitu. Aku pernah kerja di restoran, aku pernah kerja di dapur, aku pernah kerja di kebun, banyak, Cak, gitu loh. Tapi di sana kamu kerja di kebun juga, Dit? Sempat. Di sana sempat kerja di kebun juga? Di Darwin waktu itu, aku sempat pindah ke Darwin, di Northern Territory, di Darwin, di Australia Utara. Aku pindah, aku cuma bertahan 2 minggu karena aku gak kuat, panas banget, Cak. Dan akhirnya aku cari kerjaan yang lain, dan akhirnya ya udah, gitu, dapat. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang aku dapat di sini itu kebanyakan berhubungan dengan hospitality, kayak pelayanan, jasa, kayak jadi staff dapur, jadi waiters gitu-gitu, jadi staff, jadi ya gitu. Bukan kayak orang berdasi gitu, enggak. Tapi kamu hebat ya, bisa survive di negara orang. Karena kita mikirnya gini sih, Dit, aku setuju. Kalau kita di negara orang, apa aja kita lakuin selama halal, ya kan? Dan orang di daerah kita tuh nggak perlu tahu kita kerja apa. Yang penting kita tuh jaga nama baik di sana, pulang juga membawa kesuksesan. Itu yang aku salutnya, Dit. Nah, terus Dit, terus lanjut. Kamu ceritain apa? Cuma yang memang ketika, tapi ya memang bisa dibilang di sini tuh kalau kamu kerja itu good money kan, itu nggak bohong, memang kayak gajinya tuh, aduh, memang oke, cuma apa-apa mahal, jadi kita harus balance, ya. Nah, ngomongin soal gaji, aku jadi kepikiran. Kalian kalau misal kerjaan kamu yang pertama ini, Dit, kamu dibayarnya per satu kali kerjaan, ya per job gitu ya? Atau kamu dibayarnya itu per minggu, per bulan? Aku kasih bocoran aja ya, gaji pertama aku ya. Waktu itu gaji pertama aku sebagai cleaner, pembersih apartemen gitu, 1 minggu. Aku masih punya fotonya, Cak. Sampai aku foto itu kenang-kenangan gaji pertama aku, itu biar aku jadi semangat. Dengan foto itu 1 minggu aku dapat $760. $760 kali dolar ini sekarang dolar Australia berapa sih? 10.500, mungkin kayak 7.700.000 mungkin. Wow, besar banget ya untuk ukuran kita di Indonesia. Itu iya. Seminggu ya, Dit ya? Itu seminggu. 1 minggu 30 jam bekerja kalau nggak salah. 30 apa 35. Kalau 30 jam itu per hari berapa jam jadinya? 7 jam. Jadi kayak aku cuma 7 jam. Jadi aku cuma kerja 5 hari. Ya, ini bukan, ini cuma motivasi buat kalian, dan aku kasih bocoran sedikit waktu itu gitu loh. Jadi 1 minggu kamu bisa menghasilkan sekitar $700, kurang lebih 7 jutaan dengan waktu 35 jam. Kerja dari Senin sampai Jumat. Betul, waktu itu. Kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ya, Dit, yang kerjanya Senin sampai Jumat itu kan cuma PNS doang. Sedangkan kita yang swasta tetap Sabtu Minggu kadang tetap kerja, ya kan? Nah, kalau di Australia kan kerjaanmu ini bukan pegawai pemerintahan kan? Swasta kan? Bukan, swasta. Casual, kita casual job. Berarti kerjanya tetap Senin sampai Jumat aja ya? Sabtu Minggu benar-benar libur semuanya? Tergantung, kalau mereka butuh hari Minggu datang ya aku datang. Nah,
Cuma Tapi itu hitungannya lembur jadinya, jatuhnya. hitungannya kalau kerja hari Minggu itu kalau regulasi pemerintah Australia itu double pay. Oh, jadi dibayar 2 kali, 2 kali lipat. Betul. Sabtu Minggu. Jadi misalkan Oh, nih satu sistemnya mereka jamnya, begitu ya? iya di sini tuh sangat menghargai yang namanya jasa manusia gitu, Cak. Oh, iya sih bener sih di Indonesia apa kabar ya? Ya ampun. Mungkin nanti, Terus. maksudnya mungkin ya kita nggak bisa membandingkan juga ya, tapi ya namanya, tapi di sini apa-apa mahal kan, Cak. Aku udah cerita sama kamu. Jadi Iya, sewa kamar mahal, makan mahal gitu loh. Makan mahal. Ya sekali makan aja berapa Dit? Tadi $15 ya Dit ya? Itu minimal ya untuk satu porsi gado-gado Kali makan. $15. Satu kali makan. Rata-rata kamu ngabisin berapa dolar? Untuk satu kali makan rata-rata. Kamu kan tahu aku ini suka makan dan cukup boros ya. Kayak apapun aku suka makan. Jadi kayak masak aku jarang. Jadi kalau aku makan keluar bisa satu hari berapa ya? Kalau untuk belanja makan doang bisa $50 minimal mungkin ya. Wow, iya $50 juga mahal banget ya kamu makan ya. Iya itu minimal ya. Itu belum transportku, belum aku jajan aku, belum aku transport bayar kereta gitu-gitu belum. Ya. Di sana kamu tadi nyebut kereta. Di sana tuh kamu kemana-mana transportasinya naik apa? Naik kereta. Karena aku belum punya mobil. Aku belum kepikiran beli mobil sih, masih belum tahu kapan. Jauh banget sih, Dit. Sayang duitnya, Dit. Kalau dibeliin mobil. Dibeliin Iya diinvestasiin. Tapi jadi kalau aku tuh kepikiran ya, aku jadi ngebahasnya gini. Kalau bilang aku belum bisa beli mobil. Pertanyaanku adalah kalau kamu beli mobil, berarti kamu bakal stay lama di sana, atau kamu gak akan pulang lagi? Oh nggak tahu, Cak. Jadi itu pertanyaan yang sampai sekarang pun aku bertanya pada diriku sendiri. Aku bakal lama nggak di sini? Aku bakal lebih lama lagi atau tiba-tiba tahun depan pulang, masih belum tahu. Nah, balik lagi ya ke pertanyaanku. Iyalah. Karena pekerjaan itu kan pekerjaan pertama kamu dibayar seminggu dengan angka yang fantastis buat kita ya Dit ya, untuk orang Samarinda Dit. Terus gaji pertama itu kamu gunain buat apa aja Dit? Aku simpan dulu Cak buat tabungan, maksudnya buat pegangan aku selama hidup di Australia gitu loh. Karena aku takut kenapa-kenapa gitu kan. Kayak gimana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu pekerjaan makin lancar, ada pekerjaan yang lain. Akhirnya ya lama-lama menabung pelan-pelan, beli barang sesuai yang aku mau, bisa beli baju atau beli makanan yang enak atau beli handphone gitu-gitulah Cak. Terus di sana habis berapa lama kamu bertahan dengan pekerjaan itu, Dit? Pekerjaan pertamamu itu? Cuma seminggu, karena dia butuhnya seminggu doang Cak waktu itu. Iya, tapi terus setelah itu kamu nganggur lagi? Enggak, akhirnya tapi setelah itu nyambung lagi, ada kerjaan yang lain gitu loh. Pokoknya informasinya dari satu tempat ke tempat berikutnya nyambung kayak gitu ya. Pekerjaan yang kedua itu nggak malah sedih. Aku jadi tukang cuci piring, Cak. Oh iya, aku suka tuh cuci piring. Aku jujur Dit, daripada masak aku bisa nyuci piring. Cak, tapi ini piringnya nggak cuma satu, aku cocok. Cak, ini piringnya nggak cuma satu, ini ratusan, ribuan. Oh iya, karena itu tuh kamu cuci piring di mana? Di restoran. Jadi aku pakai dishwasher mesin. Aku harus cuci itu piring cepat-cepat, disusun lagi, dicuci lagi, disusun lagi, harus cleaning lagi. Beda budget untuk bayarannya, beda budget. Kurang lebih. Oh kurang lebih ya, sama ya. Lebih nyaman mana, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ini aku dapat makanan gratis Cak. Kalau misalkan, kalau ini yang break aku bahasa namakan, yang kebetulan ini Malaysian restoran. Jadi kalau Malaysian kan taste-nya beda-beda sama Indo kan. Jadi kayak beda tipis. Ada milk tea-nya enak, ada roti canai, ada nasi goreng. Jadi aku senang waktu itu. Oh, kalau yang pertama tuh kamu nggak dapat makan ya? Kalau ini budget gajinya sama, tapi dapat makan. Iya benar. Oke. Wes, enak banget ya. Terus itu berapa lama bertahan? Itu pekerjaannya kedua ini? 5 bulan kayaknya. 4 bulan apa 5 bulan? Kenapa akhirnya berhenti keluar? Karena aku harus pindah ke Australian Utara di Darwin buat perpanjang visaku. Oh, karena urusan perpanjangan visa, akhirnya kamu pindah juga ke sana. Iya, dan di sana juga kerja lagi dan syukurnya dapat pekerjaan lagi dengan cukup
nggak lama nganggurnya, mungkin kayak 2 mingguan aja. Syukur alhamdulillah. Oke. Pekerjaan apa di sana, Dit? Sama, aku bagian dapur juga. Cuma nggak cuma nyuci, aku lebih jadi asistennya chef. Jadi asistennya chef. Jadi bantu-bantu chef untuk prepare, potong-potong gitu-gitulah. Bisa masak dong berarti kamu, Dit? Sedikit, lumayan bisa masak. Lama-lama bisa jadi chef beneran juga nih kamu, Dit. Amin, mudah-mudahan ya, Cak. Amin. Iya. Itu terus di pekerjaan yang ini kamu memperpanjang visanya masih sama juga? Working holiday? Iya, waktu itu dari itu. Dan aku udah di-approve visaku untuk tahun kedua. Dan akhirnya karena sudah memenuhi persyaratan lagi, karena aku udah pindah kota, udah approve, diperpanjang lagi setahun gitu. Dan kamu bertahan di pekerjaan ini sampai berapa lama di pekerjaan yang ketiga ini? Kurang lebih 5 bulan juga. 5 bulan. Pendek-pendek ya, Dit ya? Iya, akhirnya memang nah itu memang tidak boleh kerja lebih dari 6 bulan di satu perusahaan, Cak. Oh, khusus untuk tenaga asing kah? Atau memang dari mereka begitu? Untuk persyaratan working holiday visa tidak boleh lebih dari 6 bulan di satu perusahaan, jadi diharuskan untuk pindah. Oh iya, rolling Iya, kayak gitu ya. Benar. Karena memang tapi mungkin gini, mungkin pemerintah Australia nggak pengen kita kerja terus, dia pengennya kita juga liburan untuk menikmati hidup. Gitu. Kalian yang pendatang ya. Iya, karena tapi itu untuk berlaku kalian aja yang tenaga asing atau untuk mereka yang asli Australia juga begitu? Oh, cuma buat kami working holiday visa doang. Oh iya. Akhirnya 5 bulan di situ dengan gaji yang relatif sama juga ya, Dit ya, tapi dapat makan juga. Dapat. Enggak deh, yang di Darwin aku bayar makan deh 50%. Lumayan sih. Oh, bayar makan sendiri ya? Iya, cuma lumayan diskon 50%. Jadi kayak biasa bayar $10 jadi cuma bayar $5. Iya, suka dukanya seperti itu ya. Tiap perusahaan kebijakannya beda-beda ya. Ada yang untung dapat bos baik, ada yang ya udahlah begitu kondisinya. Itu adalah tempat pekerjaan ketiga. Nah, 5 bulan. Terus kamu beralih ke pekerjaan yang keempat. Apa nih pekerjaannya, Dit? Aku pulang Masih ke sama? Indonesia dulu. Aku pulang ke Indonesia dulu. Kenapa kamu pulang ke Indonesia? Aku kangen, Ca. Aku udah lama nggak pulang waktu itu. Jadi 4 bulan aku di Indonesia. Aku liburan, aku keliling Indonesia, jalan-jalan. Udah banyak ya duitmu tuh ya? Udah banyak cuy duitnya. Kerja di Australia, liburan ya ke Bali. Iya, ke Jepang. Aku suka banget ke Jepang. Jadi kayak akhirnya aku keliling-keliling dan akhirnya balik lagi ke Sydney lagi. Baru kamu balik lagi ke Sydney. Nah, terus? Karena aku nggak tahu dibilang jatuh cinta, ya jatuh cinta sama Sydney, dibilang suka ya suka gitu loh. Sama Australia? Sama Sydney terutama. Oh, sama Sydney. Oke. Dari ketiga, kamu pulang dulu ke Indonesia, baru kembali lagi keempat, ke pekerjaan keempat. Apa nih? Aku kerja di restoran lagi, Japanese resto. Oh, ini Japanese resto. Habis pulang dari Jepang, masuk ke Japanese resto ya malah. Iya, benar. Jadi kayak malah Japanese resto aku kerja 6 bulan. Setelah itu aku take a break, mungkin kayak sebulan nggak kerja. Karena setelah 6 Kenapa nggak kerja? Liburan lagi aku waktu itu. Setelah 6 bulan kerja pulang, aku liburan lagi. Aku suka banget liburan, Cak. Maksudnya itu aku nggak mau stres sih orangnya. Jadi kayak iya, aku tahu. Setelah kerja aku liburan kamu, lagi. Kak Arda, Helen, itu tipe-tipe orang yang suka liburan juga kan? Iya. Benar. Jadi setelah itu aku coba liburan lagi. Setelah dari balik lagi, aku kerja lagi di kafe lagi, di satu kafe sekitar 3 bulan aja. Kemudian karena visaku udah selesai, aku harus ganti visa student. Oke, bukan berarti maksimal kalau visa working holiday itu 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 6 bulan, perpanjang 1 tahun, perpanjang 3 bulan, kelar. Jadi langsung ini visanya adalah visa holiday. Visa student. Student. Kalau student itu kan berarti visa pelajar ya, gitu ya? Sedih, Cak. Aku harus bayar sekolah tiap 3 bulan sekali. Oh, kamu harus balik, nggak paham gimana sih ceritanya? Bukan kerja lagi. Tetap kita boleh kerja. Aku cuma boleh kerja tapi dibatasin. Jadi kayak 1 minggu cuma boleh kerja 20 jam. 20 jam?
Karena aku Ada pekerjaan yang bisa mempekerjakan hanya dengan 20 jam? ada seminggu 20 jam Oh, ada. Mm-mm. Cuma Oh, ya itu oke. cuma ya itu duitnya pas-pasan, nggak sebanyak kayak nggak seenak kayak dulu waktu zaman working holiday. Iya, pasti. Iya. Pasti. Karena kan berbatas jam kan. Iya, Nah, dan aku harus bayar uang harus kuliah. belajar. Iya, belajar dan Jadi bayar kamu kuliah. jadi kamu kuliah di situ. Aku jadi kuliah cuma ngambil diploma bisnis selama 2 tahun. Oh ya, diploma bisnis bukannya kamu sebenarnya udah kuliah ya, Dit ya? Udah, Di aku udah S1. Indonesia. Udah S1 Iya, tapi di sana supaya bisa tetap bertahan harus sambil kuliah. Iya, benar. Jadi kayak harus bayar sekolah sendiri, harus ya struggling lagi, Cak. Iya. Jadi ini kuliahnya sebagai formalitas saja supaya bisa stay di Australia. Oh, enggak juga, karena memang kalau dibilang formalitas, karena aku pengen ngerasain lagi nih gimana sih cara rasanya jadi mahasiswa internasional di Australia. Karena kan aku nggak pernah tuh ngerjain tugas pakai bahasa Inggris, presentasi dan yang lain-lain gitu. Kayak pengen ngerasain gitu. Kalau di sana tuh mahal nggak sih ini Dit kuliahnya Dit? Kalau untuk aku aja kayak aku diploma bisnis itu 3 bulan sekali harus bayar $1.300, Cak. $1.700 itu berapa duit ya? 17 juta? Enggak, $1.300, 13 juta selama 3 bulan sekali. Oh, 13 juta selama 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun wow, itu berarti, kamu harus bayar kayak 50 jutaan gitu. Berarti kamu harus menghasilkan uang yang lebih dari segitu dong ya? Iya, at least gini. Aku harus punya tabungan yang dari aku kemarin buat at least bisa buat nge-cover sekolahnya entah atau biaya hidup. Iya, untuk nge-cover ini nih kegiatan yang ini apa namanya? Kuliah kamu yang saat ini kan? Betul. Kayak seperti itulah, iya. hidup itu naik turun, Cak. Kadang harus struggling, kadang harus benar-benar semangat, tapi aku happy. Aku bukan iya, yang penting dinikmati. Penting aku mensyukuri apa yang aku punya sekarang. Yang penting bersyukur sih, banyak bersyukur sih, Dit. Ini nggak ada yang nanya nih, gimana? Ada nih sebenarnya nanya beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya aku hold nih pertanyaannya, tapi nggak apa-apa, mau dikeluarkan sekarang aja ya. Ntar, ini aku keluarkan deh. Mana? Aku pilih dulu ya. Ya, boleh, Cica yang pilih. Ini ada yang ngasih semangat buat kamu nih, Dit. Makin sukses dan jaga kesehatan selalu buat Adit ya, dari Ica VDS. Ada lagi, nih ada yang nanya, apa suka duka selama 3 tahun tinggal di Australia? Aduh, sukanya aku banyak teman dari seluruh negara. Punya banyak teman di sana? Dari seluruh negara ada, dari seluruh daerah di Indonesia ada. Dukanya cuma aku kan orangnya suka homesick kan, jadi suka kangen aja sama Samarinda. Suka nangis nggak sih, Dit? Sometimes, kadang, bahkan, iya bener. Apalagi kalau misalnya pekerjaan itu tuh. Aku 2 kali lebaran nggak pulang. Oh iya, karena ini yang tahun kemarin pilihanmu, kalau tahun ini karena corona, ya kan. Banyak teman-teman kita juga yang ngalami hal yang sama tuh, Dit. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang kampung. Tapi lebih baik beginilah, maksudnya tetap stay di tempatnya masing-masing, jangan malah pulang karena hanya alasan kangen, terus malah bawa dampak atau bawa virus, kan kasihan. Betul. Gitu. Kita kan nggak tahu virusnya nempel di mana aja gitu loh. Betul. Ini ada lagi nih yang nanya nih. Nih, benar nggak sih Kak, biaya hidup di sana jauh lebih mahal daripada di Singapura dan mengurus visanya jauh lebih susah? Benar. Lebih susah daripada Singapura. Kamu pernah Singapura emang pakai visa ya? Enggak visa. Kan? Mungkin biaya hidupnya yang lebih, maksudnya biaya hidupnya yang dia maksud. Emang iya. Biaya hidup di Australia lebih mahal daripada Singapura ya? Bukannya kurang lebih sama 10.000 ya? Kayaknya di Singapura makanan masih ada yang $5, $6, Cak. Kayaknya. Oh iya sih benar, KFC kan nyebut brand lagi. Sebut ya lah. Iya, kurang lebih segitu. Iya, ayam goyeng. Di sana tapi di Singapura nggak tapi susah sih sebenarnya nyari makanan Indonesia. Australia juga enggak ya? Di sini nggak gitu susah, cuma mahal. Itu aja. Cuma mahal. Iyalah jauh banget lah, orang di sini 15.000 gado-gado, di sana berapa? 150.000. 150.000 tuh. Ada lagi nih yang nanya nih. Ayo. Kak,
Kak, apa sih struggle terberat yang Kakak alami saat harus pindah-pindah ke sana, ke sini, selama di Australia? Aku harus adaptasi tempat tinggal baru, adaptasi pekerjaan baru, adaptasi teman baru, itu aja. Itu aja, tapi so far lancar aja kan, Dit ya? Alhamdulillah, makanya itu justru ketemu orang baru itu bikin aku banyak merasakan hal-hal baru, hal-hal baik juga. Iya. Dit, kan kalau misalnya di negara gitu, di negara baru atau di kota baru kan yang kita takutin tuh adalah takutnya kita dijahati orang, takutnya kita ditipu orang. Kamu pernah nggak sih ngalami itu, Dit? Alhamdulillah nggak ada loh, Cak. Oh, gini. Sorry, aku baru ngalamin kena scam. Jadi dia bohongin aku. Scam tuh apa? Kena scam tuh apa? Kena scam, kena tipu, kena scam. Jadi aku kena scam. Scammer. Oh, scammer apa tuh? Aku nggak paham. Jadi gini. Jadi scammer tuh apa? Jadi aku duduk di taman sendirian. Aku udah biasa terus? duduk di taman dengerin lagu gitu kan. Aku duduk, tiba-tiba ada bapak-bapak. Aku nggak akan sebutin dia dari negara mana ya. Jadi intinya ada bapak-bapak. Dia bilang dia nggak bisa narik uang di ATM-nya dia. Dia bilang ATM-nya rusak. Dia bilang aku butuh $20. $20 itu kayak 200 ribuan, Cak. Itu kalau untuk uang di sana, sekitar $20 itu berharga nggak, Dit? Bisa makan. Besar nggak ukurannya? Lumayan bisa. Oke. Bisa makan lah ya kan. Terus habis itu aku bilang aku cuma punya $10 cash. Kalau kamu mau, aku bisa kasih gitu kan. Terus dia bilang, "Oh ya udah, nanti ya aku transfer ke kamu uangnya. Kamu kasih aja account bankmu. Aku telepon istriku buat bayar ke kamu gitu loh. Ngasih ke kamu." Itu orang mana? Dia orang Australia atau orang Indonesia? Orang yang tinggal di Australia tapi bukan orang Indonesia. Dia orang Indonesia tinggal di Australia? Bukan. Dia bukan orang Indonesia, Cak. Bukan. Oh, bukan orang Indonesia. Dia orang negara. Pokoknya dari orang negara. Tapi bukan dari Australia juga. Bukan. Bukan. Aku bilang sih dia bukan orang Australia sih mungkin. Cuma dia bukan orang sini. Terus akhirnya aku kasih lah dia $10 karena aku kasihan juga kan, Cak, orang bapak-bapak kasihan. Siapa tahu dia butuh uang gitu. Tapi dia ternyata bohong, dia tidak transfer ke rekening aku, dia cuma berpura-pura aja dia lagi teleponan sama entah siapa pakai bahasanya dia. Oke, nanti ditransfer bla ujung-ujungnya enggak. Tapi ya udahlah, mungkin rezekinya dia, mungkin itu aku dapat teguran Tuhan untuk lebih bersedekah gitu mungkin. Anggap aja bersedekah ya, Dit ya. Anggap aja $10. Itu aja sih yang aku. Abis itu dia nyelonong gitu aja, nggak tahu gitu. Iya, karena dia bilang dia kan bakal transfer uangnya ke rekeningku karena istrinya bakal transferin katanya gitu. Oh iya, dia ngomong kayak gitu, bakal transfer kayak gitu. Sama tukang tipu di Indo. Ya tapi dia tahu-tahu kayak maksudnya kayak dia tuh tiba-tiba kayak nggak ada yang ngerasa bersalah, pergi gitu aja ya. Iya, kayak bentar ya, nanti transfer, nanti tunggu aja uangnya pasti masuk. Sampai sekarang nggak ada masuk. Ya kayak gitu ya cara orang nipunya di sana ya. Iya. Tapi ya itu oknum sih ya, itu oknum ya. Iya, cuma ya udahlah, aku pikir ya udahlah $10 ini anggaplah sedekah ya. Terus ada nggak sih kejadian-kejadian lain, Dit, yang yang kamu alami selama di sana yang unik-unik menurut kamu? Apa ya, Cak? Oh, nggak ada sih kayak gitu-gitu. Maksudnya aku alhamdulillah juga hidup sini masih terlindungi gitu, masih oke-oke aja. Gitu. Ya masih aman-aman aja ya. Aku punya cerita, Cak. Aku punya cerita ini. Apa tuh? Sampai sekarang bikin aku agak sedikit malu sampai detik ini. Ini nih pengalaman ini waktu itu kayak baru 1 minggu di Australia, baru 1 minggu di Sydney. Jadi waktu itu aku baru pulang kerja kalau nggak salah, tiba-tiba aku harus ngejar bus untuk yang namanya lari untuk pulang ke rumah. Aku nggak tahu, Cak, ternyata di Australia itu kalau mau naik harus lewat pintu depan, tidak boleh lewat pintu belakang. Tapi pintu belakang itu terbuka. Tapi aku lari-lari karena buru-buru, aku lihat pintu belakang. Dan kamu tahu pintunya ketutup, makanan itu nyangkut. Satu bus itu heboh karena tanganku ke ini kan, keikut kan jadinya. Jadi tanganku keikut, kamu ketarik. Nggak hampir, cuma tiba-tiba busnya stop dan aku masuk kan dari pintu depan dan semua orang pada ngeliatin aku sambil beberapa orang ketawa.
Karena itu kebodohan. Ngapain? Iya, iya, iya. Ini pasti. Kenapa aku lihat pintu belakang? Karena lihat belakang nggak boleh gitu. Oh iya iya iya, ini pasti mereka bilang oh, orang Indonesia katro ya. Iya, mungkin kayak ini orang entah goblok, entah apa gitu ya kan. Oh iya 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 iya. Ujung-ujungnya makanan. Tapi waktu itu kamu makananmu nyangkut. Tumpah. Jadi tumpah nggak? Enggak. Untungnya karena masih ketahan tanganku gitu loh. Oh iya iya iya. Itu kamu baru mau naik bis? Iya, baru mau naik. Baru bener-bener kayak gak ngejar, aku takut aku ketinggalan gitu loh. Jadi aku nahan, aku pikir aku boleh lihat pintu belakang gitu loh. Ternyata tidak boleh. Tidak boleh. Oh, aku juga jujur aku kan belum pernah ke Australia. Maksudnya aku belum pernah keluar ke negara-negara yang seperti itu. Sendirian lagi. Pengalaman yang aku baru tahu di Australia. Australia itu tinggi nggak sih kejahatannya? Dia so far so good sih. Termasuk aman. Aman, termasuk aman menurutku ya. Versiku aman. Termasuk aman, yang menyenangkan ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Dit ya, aku munculkan ya, Dit ya. Boleh, silakan, ayo. Apa kelebihan masyarakat Australia dibandingkan Indonesia yang harus dicontoh oleh netizen Indonesia? Dari Koko Julian. Banyak. Satu, orang Aussie itu nggak suka ngurusin orang. Nggak suka ngurusin orang. Indonesia kepo ya. Dua, orang Indonesia. Australia tuh lebih respect satu sama lain. Jauh, maksudnya tuh dia kayak menghargai kultur, menghargai agama satu sama lain, menghargai perbedaan, menerima latar belakang orang apapun itu. Yang itu aku salut banget, Cak. Ini masih dari Koko Julian. Sampai kapan mau stay di Australia, Adit? Ada niatan untuk pindah kewarganegaraan kah? Aduh, mungkin nggak tahu sampai kapan. Untuk pindah warga negara belum tahu. Bukannya ini Adit ya, katanya kalau misalnya ini juga orang asing yang nikah sama orang Indonesia itu akan berkeluarga negara Indonesia. Kalau apakah di Australia begitu juga? Kamu nih orang Indonesia menikah dengan orang Australia akan pindah keluarga negaraan itu juga bisa? Bisa, ada kemungkinan. Tapi ada pilihan nih, ada dua nih, ada permanent resident, ada warga negara citizen. Kalau permanent resident, paspormu masih Indonesia, tapi kamu punya tinggal lebih lama di Australia. Gitu. Kalau citizen ya, bukan netizennya, citizen kamu ganti paspor. Citizen, ganti paspor. Iya, Dit. Gitu. Aku pernah dengerin ini Rachel Goddard. Rachel Goddard tuh bilang katanya salah satu kesulitan untuk menikah dengan warga negara yang berbeda adalah ngurus paspornya itu mahal banget. Banget. Ya? Bener nggak sih ngurus paspor? Visa. Ngurus paspor apa visa ya? Aku nggak paham. Jadi Rachel Goddard itu pernah cerita kan lakinya orang Inggris kan. Jadi mahal banget tuh. Mungkin untuk izin tinggalnya mahal banget. Iya. Karena dia harus ngurus visa. Mahal. Harus ngurus visanya, harus ngurus insurance-nya juga. Semuanya diurus. Iya, kalau kamu di sana juga ada asuransimu juga, ada. Kak? Aku ada asuransi buat studennya, ada. Aku Ada. bayar kalau nggak salah selama aku sekolah itu bayarnya $1.200, Cak. 12 juta. Itu memang diwajibkan ya? Diwajibkan, harus. Sama pemerintah. Berapa? Harus. Berapa 200 juta? Enggak. Asuransi kesehatan di sana? $1.200, 12 jutaan something. Oh, 12 jutaan. Itu asuransi apa? Kesehatan? Kesehatan buat yang sekolah di sini. Oh, waktu kamu working holiday nggak dapet? Itu aku nggak apply. Syukurnya waktu itu aku nggak pernah sakit, alhamdulillah. Padahal agak resiko sih. Harusnya aku apply. Tapi waktu itu tidak ada kewajiban. Kalau aku student harus ada kewajiban. Oh, sekarang harus ada kewajiban ya. Ada lagi nih pertanyaan, banyak banget loh sebenarnya. Apa coba pilih, Cak? Sebenarnya Kak mau lanjut lagi kuliah di sana, nabung atau save money gimana di luar negeri itu? Sama ceritain apa nih kerja part time. Tadi udah sih sebenarnya kerja part time udah dijelasin ya. Terus mau nabung atau save money? Oh iya, kamu nabungnya di mana? Di bawah bantal atau di bank? Nabungnya di rekening. Gimana? Nabungnya di rekening gimana? Di Australia. Jadi kamu buka tabungan bisa di sana? Bisa dong. Aku punya tabungan di sini. Terus kalau misalnya kamu mau transfer ke negara Indonesia bisa nggak atau susah? Bisa. Katanya susah. Ada caranya. Enggak gampang, bisa.
Oh bisa ya, bisa ya. Oh jadi sama. Susah nggak sih cara buka tabungannya kayak di Indonesia? Gampang di Aussie, ya. Ada ibu gurumu nih, Dit. Adit Oh, iya. ini alumni SMP 5 Samarinda ya. Ada Ibu Betul, Ernawati. Bu. Ini namanya Yuda kan? Oh iya betul, mamanya Yuda. Ibu Irna ini adalah... Ayo cium tangan dulu kamu. Salim. Tapi susah nggak sih, Dit, buka tabungan di sana? Enggak, gampang. Lebih gampang mana di Indonesia sama di sana? Di sini tuh ngantrinya panjang banget tahu. Australia dong. Aku punya pertanyaan pamungkas. Bentar, tapi ini masih banyak loh pertanyaan dari teman-teman kita nih. Aduh, banyak banget yang nanya. Teman-teman dulu. Makasih Bu. Ini. Rina. Berapa waktu buat ini dari berapa lama waktu buat Kak Adit beradaptasi sama kebiasaan-kebiasaan orang di sana? Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan orang di sana yang bikin kamu kaget gitu? Apa ya? Kebiasaan. Oh, toiletnya kan emang nggak ada nggak ada toilet ya? Nggak ada toiletnya, nggak ada ini kan, nggak ada flush. Biasa pakai toilet jongkok ya di sana. Nggak ada airnya, nggak ada bisa cebok. Jadi mau nggak mau pakai tisu nggak enak, sumpah. Nggak enak. Agak yeye ya. Agak yeye. Jadi kayak aduh, tapi lama-lama ya udahlah, mau nggak ada, gue nggak ada pilihan. Iya. Banyak banget yang nanya nih sebenarnya. Aduh, aku sampai bingung nih milihnya. Oh, di sana ini bagus juga nih. Sharing kuliah gratis ada nggak, Abang? Ada. Kalau kalian cari ada. Semua ada. Cuma aku nggak tahu detail informasinya. Tapi kenapa kamu nggak ngambil kuliah yang gratis, Dit? Nanti kali ya, aku akan cari informasi lebih detail dulu. Oh iya. Sekarang fokusnya sebenarnya cari uang ya, tapi dipaksa untuk sekolah lagi. Iya, aduh pusing. Nanya juga perbedaan jam Indonesia Kalimantan Timur ya sama Rinda nih. Ini sekarang ini kita di jam 19.58. Kalau di sana jam berapa? Jam 10. Beda kurang lebih 2 jam ya, berarti 3 jam ya? Nanti 2 jam. Nanti di bulan Oktober, di bulan depan akan ada perubahan musim. Nanti mundur lagi. Oh, beda musim beda jam ya? Iya, nanti di Oktober nanti beda 3 jam kita. Oh gitu. Kalau hari biasa kayak gini beda 2 jam. Kalau di musim apa? Musim nanti kita masuk spring itu beda 3 jam. Aku masuk spring beda 3 jam. Kok bisa begitu? Karena mataharinya, ngikut mataharinya gitu. Oh gitu. Oke. Nggak kerasa kita nih ngobrol 1 jam loh, Dit ya. Nah, aku lama banget. Coba ayo yang lain mana lagi? Sebenarnya ada mau dijawabin semua nih. Ntar aku yang ini deh. Kita pilihin. Ini sebenarnya tadi udah dijawab Adit di awal ngobrol kita. Buat dia hidup di Australia seberapa ya, dan kerja di sana kira-kira sulit nggak sih? Dit, kan kerjaan kamu saat ini, sekarang ini kamu kerjaan keberapa nih? Kelima ya berarti ya? Kenapa ada kerjaan yang beberapa sampai lupa? Oh iya, banyak banget nih. Banyak banget. Tapi sulit nggak sih sebenarnya cari kerja buat kamu di sana? Aku alhamdulillah, aku diberkati Allah. Kayak Tuhan tuh ngasih aku jalan agak lumayan gampang gitu kerja. Nggak gampang. Ini ada Kakak Adisa Pareng, ini salah satu orang yang berpengaruh dalam kehidupan aku di Sydney, Orang ini, Adisa Pareng. Oh, yang mana nih? Ini nih yang Adisa Pareng. Oh ya, gila. Duta gila. Dia tuh ngasih banyak aku bantu. Inilah di sini. Itu orang Indo juga. Oh iya. Ini ada teman kita juga nanya soal culture di sana, pernah shock culture nggak sih dalam hal seperti apa, Kak? Tadi udah dijelasin juga ya sama pertanyaannya, yaitu toilet ya. Ngomongin toilet. Nih, Nih temen-temenmu nih yang nanya, Kak, penghasilan kakak Adit berapa seminggu? Katanya 20 juta ya, luar biasa. Udah bohong. Itu enggak, itu gajinya dia. Ya. Oh, gajinya dia kerja apa Bang ya? Dia tuh supervisor aku, gajinya 20 juta emang seminggu. Apa? Supervisor. Oh, dia yang bantu kamu juga ya. Jangan lebay dia bilangnya. Ya, ini udah dikasih tahu juga tadi di awal tinggal di Australia, adaptasi masalah makanan sana gimana? Enggak sih sebenarnya, nggak ada perbedaan ya, cuma harganya aja ya Dit ya. Cuma harganya, cuma makanan yang western banyak roti-rotian gitu, tapi aku makan aja sih. Iya, kamu nikmatin aja, Kak. Untungnya kamu nggak cerewet kalau makanan ya kan, Dit? Aduh, aku tuh udahlah, aku tuh pandai beradaptasi, jadi aku makan aja. Dit, ini nggak kerasa waktu kita bener-bener 1 jam, aku nggak tahu kalau misalnya terputus otomatis. Sumpah? Ini berarti durasinya dari ini ya,
Iya. Dari Instagramnya ya. Nggak kerasa kan? Nggak kerasa kan ngobrolnya kan? Satu jam gila. Dit, kapan pulang? Soon, kalau bisa memungkinkan. Tapi aku nggak bisa tahu kapan. Karena masih pandemi ini ya. Iya, betul. Masih pandemi ini ya. Nah, ini pertanyaanku nih sebenarnya yang pengen aku tanyakan di akhir kebersamaan kita nih. Pertanyaan, Iya, pilih Indonesia atau Australia? Gila. Pertanyaan yang susah kan? Untuk apa dulu, Ca? Jangan ngomong kayak gitu dong. Gila gue bingung. Dia takut dideportasi kayaknya dari Australia. Tapi jujur-jujuran. Pertanyaan susah sih ini. Dua apa? Apa yang membuat kamu susah untuk menjawab pertanyaan ini? Gila, Ca. Aku lahir di Indonesia. Was born in Indonesia. Aku 27 tahun hidup di Indonesia. Dan aku punya pengalaman baru di Australia yang which is itu tuh bikin aku banyak pengalaman baru. Dan aku suka di negara ini. Kamu suka di negara ini? Nggak pengen coba negara lain, Dit? Masih belum tahu. Australia? Cuma aku udah cinta banget. Nih, aduh, tuh ada yang jawab kan Australia katanya. Iya. Terus apa yang membuat kamu jatuh cinta sama negara Australia? Karena apa ya? Karena cari duit gampang. Duit itu bisa di mana aja, Cak. Karena orang di sini lebih chill, lebih santai. Itu aja sih. Oh, oke. Oke, lebih santai, nggak kepo juga ya. Tapi aku nggak ngejawab, aku pilih dua-duanya ya, Ca. Jadi aku tidak ngejawab iya. aku harus pilih mana. Tapi dia takut banget ya kalau disuruh pilih. Iya. Susah sih ya, pilihan itu susah. Boleh nggak dua-duanya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena memang satu dan lain halnya ini kan sulit sekali dilepaskan. Satu sisi kamu cari uang di negara orang, tapi kamu juga nggak mau ngelepas Indonesia. Iya. Tapi aku nanya juga nih, kalau suatu saat nanti punya kesempatan untuk menikah, Dit, kamu pengennya menikah dengan pasangan orang Indonesia atau orang Australia? Australia maksudnya bule gitu? Iya, aku yang menikah dengan orang Australia. Orang Australia bule kah? Atau bule jamu? Australia itu nggak cuma bule, ada keturunan mana gitu. Oh iya, maksudnya warga negara Australia, yang pokoknya paspornya Australia. Kalau dia gini aja dipilih. Kalau dia orang Indonesia punya paspor Australia gimana? Enak kan? Berarti orang Indonesia. Berarti kamu pilihannya lebih suka tetap lebih suka makanan Indonesia ya kayaknya ya. Selera Indonesia tetap ya, tapi cari duitnya di Australia. Itu. Betul, setuju. Tapi lebih pengennya adalah orang Indonesia atau orang Australia ini? Indo. Orang Indonesia, yang meskipun nanti tinggalnya sama-sama di Australia kan nggak ada yang tahu ya kan? Betul. Iya. Atau kamu atau kamu pulang. Udah punya pacar di sana? Nggak, aku masih single. Kenapa nggak mau cari pacar di sana? Ini pertanyaan yang keberapa ya? ini pertanyaan diri sendiri sih sebenarnya. Tapi kalau nggak mau jawab nggak apa-apa sih, skip aja. Masih menikmati kesendirian. Iya, masih ngumpulin uang gitu ya. Anyway, di Raja Ponsel bisa beli AirPod kan? Iya bisa. Kalau mau beli barang-barang Apple ke Raja Ponsel, bener gak, Ca? Iya bener, terpercaya di Raja Ponsel. Thank you ya udah bantu sponsor ya. Kalau aku ke Samarinda ntar mampir deh. Iya, mampir Raja Ponsel ya, Dit ya. Terus apalagi tadi aku mau nanya, ini sebenarnya mobil, tadi kan kita ngomongin transportasi, kamu sempat nyebut transportasi ada kereta dan bis. Di sana ada mobil juga nggak sih? Banyak lah, Ca. Banyak mobil, tapi orang-orangnya lebih masyarakatnya lebih suka pakai transportasi umum ya kayaknya ya? Iya, lebih banyak pakai, karena parkir mahal, Ca. Parkir mahal? Parkir mahal, parkir di kota itu mahal, jadi kayak lebih baik pakai transport umum, kalau bisa. Tapi kalau perjalanan jauh mungkin lebih prefer pakai mobil. Oke. Kalau kamu sendiri ini dari saat ini ya untuk kerjaan yang saat ini ya lebih sering pakai bis atau pakai kereta api? Pakai bus dan kereta. Lebih condong deh pilih salah satu. Harus pakai dua-duanya karena nyambung, karena habis pakai kereta aku harus pakai bus. Oh gitu, jadi cukup jauh ya dari tempat kamu tinggal ya? Iya cukup jauh, cuma alhamdulillah terjangkau sama transport kan, jadinya enak. Berapa sih harga transportasi di sana? 1 minggu aku biasa ngabisin uang itu $40 sampai $50, Cak. Berarti berapa duit itu? 50.000 ya? Enggak, 500.000 dong. 40 sampai 50. Oh iya 500. Seminggu. Matematika aku jelek ya, ketahuan nih. Seminggu, Cak. Oh iya.
Oh, seminggu. Kalau aku nggak tahu sih ya, tapi kalau di Jepang itu pakai Shinkansen itu kan 3 juta ya seminggu ya, tapi itu kan turis Shinkansen. ya. Tapi kan itu turis. Benar. Ya itu turis, itu turis. Nah terus sekitar 500.000 dalam seminggu untuk transportasi aja. Transportasi itu kereta. Kalau bisnis? Sama, jadi perpaduan kereta dan bus. Oh itu segitu ya, kurang lebih segitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Sampai sekarang? Netizen? Nggak ada Jadi ya? pertanyaan netizen belum ada nih. Sebenarnya udah habis kita tanyakan tadi. Aku aja dia nanya. Siap. Ini sih, Dit. Terus kalau di sana pasti ada perbedaan. Iya. Aku ini lagi live Instagram dulu. Ada teman. Okay. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih yang aku mau ngebahas. Kamu udah ngerasain hidup di Indonesia selama 27 tahun dan beberapa tahun terakhir kamu jatuh cinta dengan Australia. Apa pesan kamu untuk masyarakat? Karena kamu lihat ya sistemnya Australia bagaimana, terus masyarakat di Australia itu bagaimana? Apa sih sebenarnya yang harus kita contoh dari Australia supaya kita juga semaju negara Australia, Indonesia nih? Satu, kita harus teratur dan ngikut apa yang pemerintah bilang. Kalau pemerintah bilang ke kanan, kita ke kanan. Kita harus percaya. Karena di setirnya tuh kan pemerintah kan. Maksudnya tuh kayak apa yang tapi kan gini. Tapi ya nggak tahu lah ya. Tapi di sini tuh orangnya manut dengan apa yang dikatakan pemerintah. Terutama kayak masalah. Oh, jadi mereka percaya ya sama pemerintah. Jadi kalau pemerintah tuh bilang jungkir balik, oke, jungkir balik semuanya kayak gitu. Kayak gini. Aku ambil contoh kayak masalah COVID kemarin. COVID kemarin di bulan Maret kita nggak boleh keluar rumah, Cak. Waktu awal-awal bulan Maret kita nggak boleh keluar rumah selama aku nggak bisa keluar rumah itu kalau ada hal-hal penting baru boleh. Tapi kalau nggak ada aku hanya boleh ada di rumah, tidak boleh keluar. Itu sudah. Dan masyarakat nurut. Kalau kamu keluar, kamu akan kena denda. Kalau kamu ketahuan kamu tidak ada berkepentingan, kamu akan harus bayar denda. Gitu-gitu, Cak. Bayangin, gitu loh. Kayak segitu nurutnya orang-orang yang warga negaranya. Walaupun memang beberapa ada yang tidak nurut, tapi at least kayak persentasenya kecil. Tapi ketika kita dibilang kalian di rumah aja ya, jangan keluar. Kalau kalian keluar dari rumah sekian kilometer dari rumah kalian, nanti kalian ketahuan polisi, kalian akan kena denda dan segala macam. Dendanya nggak kecil loh, Cak, ratusan dolar gitu. Oh iya. Itu termasuk uang yang sayang dikeluarkan ya. Hal kecil lagi, kalau kamu nyebrang jalan nggak ngikuti lampu merah, ketika ada polisi dia berhak nilang kamu untuk bayar sekitar $200 atau sekitar 2 juta rupiah. Bayangin. Mereka tegas ya. Kalau kamu nyebrang nih nggak sesuai dengan lampu lalu lintas, tidak sesuai dengan tempat penyeberangan, kamu harus bayar, Cak, $200. Bayangin. Itu hal kecil loh. Wow. Hal kecil. Indonesia menurutmu gimana? Orang-orang Indonesia akan bisa sih. Maksudnya orang-orang Indonesia di sini semua mau nggak mau kita ngikutin aturan orang sini. Jadi nurut. Iya. Aku tuh heran ya, orang-orang Indonesia tuh kalau di negara lain bisa loh nurut, bisa bagus, bisa bawa nama Indonesia bagus. Di Indonesia sendiri kenapa enggak gitu ya? Ada, ya itu makanya mungkin karena ya mungkin aturannya yang kurang ketat mungkin ya, Cak. Atau mungkin merasa nyaman dengan yang ada di nggak tahu, masih kurang paham juga. Karena prinsipnya mungkin orang Indonesia tuh adanya peraturan itu buat dilanggar, bukan buat dipatuhi. ya kan? Semakin ada mungkin dilanggar gitu ya. Iya, mungkin karena gimana ya aku bilangnya, supaya apa sih orang Indonesia nih ya, gampang aja menyepelekan. Mungkin orang yang memudahkan. Jadi mungkin jadi saran dari Adit nih untuk kita masyarakat Indonesia adalah kita harus patuh sama sama apapun aturan dari pemerintah. Aturan dari pemerintah. Karena itu dibuat pasti untuk kebaikan kan. Kita yakinin aja segala sesuatu yang dibuat pemerintah itu buat kebaikan kita. Betul sekali. Oke. Betul. Oke. Urusan itu benar atau tidaknya itu urusan jadi mereka, tapi kita ikutin dulu aja. Kita ikutin. Iya, kalau orang Indonesia tuh baru keluarnya aturan udah debat duluan mau ramai di masyarakat. Iya, karena mungkin terlalu bebas kali berpendapat di sini ya. Betul. Kalau di sana tuh sebebas itu juga nggak sih pendapat? Sama kurang lebih. Cuma ya gitu, orang di sini tuh lebih ya easy going juga, tidak terlalu meribetin hal-hal kecil. Itu aja sih yang perbedaan. Paham nggak sih? Jadi kan ada beberapa hal-hal kecil kadang suka diributin di negara kita, cuma di sini masih lebih oke.
Hmm. Oke Dit, kata Ibu Irnawati juga sukses buat Adit di sana Amin. ya. Buat teman-teman aku Amin. yang udah masuk sini siapapun itu, thank you so much. Iya, thank you banget untuk teman-teman yang udah bergabung. Adit, thank you banget ya juga udah Makasih. berbagi cerita Dit ya. Thank you, Ca. Nanti kalau aku ke Australia aku hubungin kamu. Pasti. Kamu pulang belum tahu kapan? Belum tahu kapan. Ya karena nggak boleh dulu ya keluar ya, masih COVID gini kan. Ya, pokoknya Iya. tahu aja tahun depan siapa tahu kamu kesempatan buat ke Sydney, siapa tahu aku masih di sini. Amin. Aku pasti akan nemenin Amin. kamu jalan-jalan. Amin, bener ya, bener ya. Ya, siap. Iya. Tapi kamu di kota Sydney-nya ya? Sydney, yang ada opera house-nya, Ca. Oh iya iya, yang tadi aku foto kemarin kamu kirim ke aku kan? Iya, benar. Iya. Oke, thank you banget Adit untuk sharing-sharing Bye-bye. ceritanya ya. Sehat Thank you, selalu guys. buat kamu di sana. Thank you, guys. Ya, bye-bye Adit. Dadah. Oke, teman-teman. Itu tadi obrolan Caca yang sekarang stay di Sydney. Semoga apa yang Adit bagikan melalui pengalaman, kisahnya bisa menjadi motivasi untuk teman-teman juga menggali informasi lebih banyak lagi mengenai teman-teman yang ingin mencari kerja di negara orang ataupun juga bagaimana seharusnya bersikap dan menghargai apa yang kita miliki di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah bergabung hingga menit terakhir ini, menit kebersamaan kita saat ini luar biasa sekali. Thank you banyak yang udah bergabung. Nah teman-teman jangan lupa untuk diaktifkan notifikasi live Instagram aku. Jadi kalau aku live Instagram teman-teman udah langsung gercep gitu ya, udah langsung tahu. Dan video ini juga akan aku post di YouTube channel aku. Jangan lupa di subscribe channel aku ya, @mc.cacarisya, di like juga, di komen juga, dan di share ke teman-teman kamu. Thank you banyak yang udah bergabung. Semoga teman-teman mendapatkan apa yang diinginkan ya, mendapatkan inspirasi dari cerita ini, mendapat motivasi dari cerita ini. Kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Dadah.